Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Deden Ibnu Suja selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis. Semoga selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang semoga selalu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Nur Sidik Ajami dari kelas 5C jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam gitu. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan gitu, materi yang diberikan oleh Bapak Deden Ibnu Suja selaku dosen pengampu mata kuliah mengenai internet dan e-commerce gitu. Tentu bahasan ini memang sangat menarik gitu di antara keduanya, karena internet dengan e-commerce ini ada hubungan yang memang sangat signifikan gitu. Nah, pertama yaitu mengenai internet. Di sini saya akan coba membahas terlebih dahulu mengenai sejarahnya gitu, sejarah internet. Nah, bagaimana sih teman-teman sejarah internet, sejarah dibentuknya internet ini? Nah, mengenai pengertian dari segi sejarahnya, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Nah, jadi internet ini memang awal dibentuk oleh negara Amerika Serikat gitu, tentunya pada tahun 1969. Nah, proyek yang pertama launching itu di Amerika Serikat ini mengenai internet itu yaitu yang disebut dengan ARPANET. Nah, apa sih katanya ARPANET? Itu Advanced Research Project Agency Network. Nah, di mana Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini mendemonstrasikan bagaimana hardware atau software gitu, komputer yang memang berbasis Unix gitu, bagaimana cara penggunaannya itu pertama kali didemonstrasikan gitu. Nah, kemudian tujuan sebenarnya gitu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini tujuan awal membangun proyek ARPANET itu untuk keperluan militer. Nah, pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer-komputer di daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Nah, jadi penggunaan tujuan awal dibangun internet ini untuk melacak gitu, melacak apabila ada serangan nuklir di daerah-daerah vital gitu, bisa dilacak menggunakan ARPANET ini. Itu proyek pertama yang dibangun oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, kemudian dari tujuan tersebut dipecahlah ARPANET ini menjadi dua bagian, yaitu ada MILNET yang tadi untuk keperluan militer, kemudian yang kedua ada ARPANET yang tadi saya jelaskan gitu di awal. Nah, itu mungkin dari segi sejarahnya, dari sejarah terkait internet gitu. Kemudian dari segi umumnya gitu, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia dan memungkinkan bisa menjadi pertukaran sebuah informasi yang memang sangat cepat dan mudah gitu. Nah, jadi internet ini memang sebuah alat gitu yang memang bisa mengakses jaringan global gitu. Dan memang internet ini bisa menghubungkan jutaan bahkan bisa triliunan gitu perangkat-perangkat di seluruh dunia gitu. Dan memang sangat berguna untuk mengakses informasi secara cepat dan mudah gitu. Nah, itu dari segi pengertian umumnya. Kemudian ada fungsi dan jaringan internet. Fungsi dan manfaat dari jaringan internet ini. Nah, apa bedanya sih teman-teman fungsi dan manfaat itu? Nah, kalau fungsi itu lebih ke elemennya, lebih ke alatnya gitu. Fungsinya apa gitu. Kemudian kalau manfaat lebih ke setelah dirasakan gitu, setelah memakai internet tersebut.
dalam segi internet gitu. Nah, manfaatnya jadi sebuah benefit lah gitu. Nah, dari fungsi jaringan internet memiliki 5 fungsi menurut sumber yang saya dapat gitu. Nah, yang pertama yaitu ada komunikasi. Nah, tentunya dengan internet ini kita bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang memang jaraknya sangat jauh gitu dengan kita. Kemudian yang kedua yaitu ada akses informasi, ya tadi sudah dijelaskan, yaitu kita bisa mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Kemudian ada perdagangan. Nah, tentunya dengan adanya jaringan internet ini dalam segi berniaga gitu, internet bisa menjadi platform untuk jual beli secara online. Nah, tentunya berhubungan dengan e-commerce. Nah, nanti saya akan bahas mengenai e-commerce. Kemudian untuk fungsi yang keempat itu ada hiburan. Nah, sudah tidak asing lagi ya di telinga kita mengenai kata hiburan. Nah, dengan internet ini kita bisa memanfaatkan dalam dunia hiburan seperti menonton film, mendengar musik, bermain game, dan mengakses media sosial lainnya. Kemudian untuk fungsi yang terakhir yaitu ada pembelajaran dan pendidikan. Nah, ini sangat penting sekali teman-teman. Dalam jaringan internet ini memang memiliki fungsi dalam segi pembelajaran dan pendidikan gitu. Seperti di sekolah-sekolah ataupun di perguruan-perguruan tinggi gitu. Internet ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian tadi kan fungsi, nah, sekarang ada manfaatnya gitu. Manfaat dari jaringan internet. Nah, internet ternyata telah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Yang pertama mungkin manfaatnya yaitu ada kemudahan akses informasi. Jadi memang masih berhubungan dengan fungsi tadi gitu. Terus yang kedua ada penghematan waktu dan biaya. Kemudian yang ketiga meningkatkan produktivitas, dan yang keempat pengembangan karir dan keterampilan. Kemudian yang kelima ada jaringan sosial dan hubungan. Nah, ini masuk ke dalam kategori komunikasi gitu. Jadi dengan internet kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang jaraknya jauh dengan kita, bahkan di seluruh dunia. Nah, tadi dari segi fungsi dan manfaat. Kemudian sekarang ada dampak negatifnya. Nah, tentunya jaringan internet ini tidak sepenuhnya memberikan manfaat yang positif gitu kepada kita. Ada juga dampak negatifnya. Apa saja dampak negatifnya? Pertama, itu kecanduan teknologi. Nah, jika memang kita gitu tidak bisa menggunakan jaringan internet dengan benar, seperti tidak melihat waktu ataupun memang terlalu sering gitu, itu akan menyebabkan kecanduan teknologi. Kemudian ada dampak negatifnya yaitu penyebaran informasi palsu dan gangguan keamanan data. Nah, contohnya seperti hacker-hacker ya yang memang sudah sangat ahli itu dalam meretas sebuah data gitu. Nah, tentunya itu menjadi dampak negatif bagi kita gitu dalam penggunaan jaringan internet. Nah, kemudian selanjutnya nih ada materi mengenai e-commerce. Nah, tentunya teman-teman memang sudah tidak asing lagi ya di telinga kita ketika mendengar kata e-commerce gitu. Pasti langsung gitu berpikir pada jual beli online gitu. E-commerce itu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain, masih banyak. Nah, apa sih pengertian e-commerce yang sebenarnya gitu? Nah, pengertian e-commerce merupakan kegiatan yang berhubungan dengan transaksi online yang berlangsung melalui internet dan jaringan elektronik lainnya. Nah, ataupun e-commerce merupakan sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik gitu. Seperti televisi, handphone, dan lain-lain gitu. Nah, jadi secara singkatnya, secara jelasnya gitu, secara spesifikasinya, e-commerce ini merupakan sebuah alat atau yang berbentuk sebuah kegiatan gitu ketika di dalam dunia bisnis gitu, transaksi online. Nah, kemudian e-commerce ini ada jenis-jenisnya teman-teman. Menurut sumber yang saya dapat gitu, jenis-jenis e-commerce ini ada 3.
Yang pertama ada bisnis to bisnis gitu. Nah, dari kalimatnya tersebut dapat diartikan gitu, bahwa jenis yang pertama ini merupakan e-commerce business to business. Jadi di mana satu perusahaan menjual produknya ke perusahaan lain gitu. Seperti contohnya misalkan perusahaan yang menyediakan perangkat-perangkat lunak seperti software, hardware. Mereka menjual produk ke perusahaan yang memang memproduksi komputer gitu. Nah, itu merupakan contoh dari e-commerce business to business. Kemudian yang kedua ada e-commerce business to konsumen. Nah, atau bisa disebut dengan B2C, business to konsumen. Nah, dalam jenis e-commerce ini kita bisa dapat ambil contoh seperti perusahaan-perusahaan retail, yang dimana perusahaan retail ini menjual produknya ke konsumen dan memang konsumen tidak menjualnya lagi. Kalau misalkan konsumen menjualnya lagi, berarti itu termasuk ke dalam jenis e-commerce yang pertama, business to business. Untuk bisnis to consumer ini, jadi perusahaan memang menjual produknya langsung ke konsumen, ke pemakai, ke pengguna. Kemudian yang ketiga yaitu konsumen to konsumen gitu, atau C2C, bisa disebut dengan C2C gitu. Nah, seperti contoh gitu, transaksi online antar dua orang. Nah, itu mungkin jenis-jenis dari e-commerce. Nah, kemudian ada nih manfaatnya dari kita menggunakan e-commerce gitu. Apa sih benefitnya kita menggunakan e-commerce? Manfaatnya yaitu ada yang pertama, jangkauan yang luas gitu. Nah, dengan e-commerce, dengan adanya e-commerce ini, terutama kan dalam segi jual beli online gitu, berbelanja. Nah, dengan menggunakan e-commerce ini kita bisa menjangkau produk-produk yang memang terdapat di daerah-daerah memang yang tidak bisa dijangkau dengan kita. Misalkan kita di Bandung, kita ingin membeli produk yang memang di luar kabupaten atau kota Bandung gitu, bisa menggunakan e-commerce. Nah, jangkauan yang luas manfaatnya. Kemudian yang kedua manfaatnya yaitu unlimited hours, atau memang tidak dibatasi dengan waktu. Nah, dalam e-commerce ini tentu kita bisa bertransaksi selama 24 jam gitu. Jadi tidak ada batasan waktu gitu. Nah, kemudian untuk manfaat e-commerce itu memproses transaksi dan pengiriman dengan mudah. Nah, tentunya dengan e-commerce ini kita bisa membeli atau mengirim dengan mudah dan mengutamakan jaringan internet ini. Kemudian yang manfaat yang terakhir yaitu bisa bekerja di mana saja. Nah, ini berarti buat memang orang yang membuka usahanya gitu dalam bentuk e-commerce, seperti kan Shopee, Lazada, Tokopedia gitu. Nah, ini kan bisa bekerja dari mana saja gitu, dengan menggunakan e-commerce ini. Mungkin itu manfaatnya dari e-commerce. Kemudian hubungan antara e-commerce dengan internet ini, tentunya gitu teman-teman, antara e-commerce dan internet ini memiliki hubungan yang memang sangat signifikan, sangat berpengaruh gitu. Jadi e-commerce ini sangat mengutamakan jaringan internet dalam kegiatannya. Contohnya aja seperti transaksi jual beli online gitu. Tanpa internet ya tidak bisa dilakukan transaksi itu gitu. Gak bakal bisa dilakukan gitu. Apalagi dalam e-commerce ini. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa e-commerce ini memiliki hubungan yang sangat erat dalam terhadap jaringan internet gitu. Jadi jaringan internet ini bisa mempengaruhi sebuah kegiatan e-commerce gitu. Tanpa internet, e-commerce tidak akan jalan gitu. Mungkin itu saja teman-teman materi dari saya mengenai internet dan e-commerce gitu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.